Ya, saudara, pemilihan umum serentak akan digelar tahun depan. Di setiap pemilu selalu ada wajah-wajah baru yang antusias ikutan memilih untuk pertama kali. Mereka adalah para pemilih pemula. Tapi ternyata para pemilih pemula ini terancam tidak bisa memilih karena nama mereka tidak terdaftar di DPT. Lalu bagaimanakah nasib kaum ABG ini? Saudara, inilah liputan khusus nasib pemilih pemula di 2024. Pesta Demokrasi Akbar akan kembali digelar. Setahun lagi, tepatnya 14 Februari tahun depan, lebih dari 190 juta warga akan menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu serentak. Salah satu yang paling ditunggu tentu saja memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Di antara ratusan juta pemilih yang terdaftar, ada wajah-wajah baru yang untuk pertama kali akan menggunakan hak pilih. Ya, mereka merupakan para pemilih pemula yang sejak saat ini sangat antusias ingin merasakan semarak pemilihan umum serentak. Ini tahun pertama saya untuk pemilu ya, dan jangan sampai golput sih. Jadi saya tertarik banget. Tertarik karena ini kayak pertama kali gitu, jadi pengalaman pertama kali dalam hidup sih. Oke. Alasannya selain itu apa? Biar bisa ikut juga dalam kemajuan Indonesia nantinya, perkembangannya kayak gimana kan kita juga terlibat, jadi itu jadi salah satu faktor utama kenapa pengen ikutan nyoblos sih. Pastinya tertarik lah, karena buat pengalaman juga kan, pengalaman nyoblos pertama kali, dan juga itu juga sebagai wujud kita sebagai warga negara Indonesia kepada Indonesia sendiri untuk milih presiden. Sayangnya, keinginan besar siswa-siswi SMA Negeri 5 Bekasi ini untuk memilih terkendala masalah teknis. Sebab walau sudah memiliki KTP, nyatanya setelah dicek di situs Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sebagian besar dari mereka namanya belum masuk daftar pemilih tetap. Padahal, selain memiliki KTP, syarat mereka bisa memilih yakni sudah terdaftar di DPT. Kamu sudah punya KTP belum? Udah. Oke, sudah terdaftar di DPT belum? Gak tahu ya, cuman tadi sih dicek belum ada datanya. Kadila sudah punya KTP? Sudah. Sudah terdaftar di DPT belum? Kalau itu belum sih, kayak belum terdaftar, waktu pas nyari itu belum ada datanya, belum terdaftar. Tulisannya apa kalau Data tidak ditemukan, kayak ada yang kurang gitu, salah. Pihak sekolah berharap para pemilih pemula terus diberi penyuluhan dalam mengakses informasi tentang kepemiluan, agar tidak ada lagi masalah teknis. Ini adalah pemilihan pertama untuk mereka, tentu saja kami selaku sekolah, ya dari pihak sekolah, memandang perlu untuk terus memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, memberikan sosialisasi juga tentang bagaimana penyelenggaraan pemilu, ya. Di mana mereka ini akan memilih yang pertama kalinya. Tentu saja kami sangat tidak ingin anak-anak kita nanti dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik, dibodoh-bodohi dan lain sebagainya. Karena kalau mereka tidak tahu dasarnya, bisa saja mereka salah pilih atau salah langkah. Teman-teman, di sini siapa yang usianya sudah di atas 17 tahun? Sudah punya KTP semua? Sudah. Wah, ternyata hampir semua siswa-siswi di sini sudah berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Ini baru kelas 3 di SMA Negeri 5 Bekasi saja. Dan ini baru satu kelas loh. Ini merupakan gambaran kecil, yakni di SMA Negeri 5 Bekasi dan hanya satu kelas. Bisa dibayangkan bagaimana kalau di seluruh Indonesia, kalau tidak mendapatkan perhatian serius, maka lumbung suara di kalangan pemilih pemula akan terbuang sia-sia. Ternyata pemilih pemula bukan hanya siswa SMA saja. Mahasiswa dan warga yang sudah berusia 17 tahun hingga 21 tahun masuk kategori pemilih pemula. Pemilih pemula ini oleh KPU digolongkan dalam kategori pemilih milenial. Sehingga kalau digabung jumlahnya mencapai 55 hingga 60%. Jika mengacu data pemilih berkelanjutan atau DPB semester 1 di bulan Juli 2022, jumlah pemilih pemula dan milenial diperkirakan mencapai lebih dari 104 juta jiwa. Di antara ratusan juta jiwa pemilih ini, ada yang belum terdaftar di DPT. KPU pun meminta pemilih pemula yang belum terdaftar di DPT segera melapor. Jauh-jauh hari, selain fitur cek DPT online sudah kita sediakan, itu kan bagian dari mitigasi ya,
bagi warga pemilih yang punya keinginan menjadi pemilih tetapi belum terdaftar, tetapi juga ada proses nanti yang akan kita lakukan pemeriksaan dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih di lapangan. Itu nanti langsung oleh petugas kami di tingkat Pantarlih. Dengan fakta data yang ada, keberadaan pemilih pemula tidak lagi bisa dianggap sebelah mata jika tidak ingin kehilangan jutaan suara. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.